Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 14 201 pada mata kuliah Software Engineering dengan dosen pengampu Dr. Lindung, kami akan mempresentasikan mengenai analisa metode UTAUD pada minat penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Kelompok kami terdiri dari Sukri Syafrudin, Kartika Handayani dengan saya sendiri, Ranu Agastya Nugraha, dan juga Siti Lestari. Latar belakang diambilnya judul ini, saat ini seperti yang kita ketahui bersama, kita tengah mengalami atau dunia tengah mengalami pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan pergeseran seperti kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Baik instansi pemerintah, perusahaan swasta, sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lainnya saat ini harus melakukan pembatasan terhadap pertemuan skala kecil hingga skala besar. Penggunaan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video menjadi pengganti pertemuan secara langsung. Pertemuan menggunakan aplikasi komunikasi ini digunakan untuk kegiatan rapat, seminar, hingga mengajar. Salah satu aplikasi yang paling populer digunakan saat ini adalah aplikasi Zoom Meeting. Zoom Meeting sendiri merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video aplikasi yang dapat diinstal di perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Pada umumnya, para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Sukri. Terima kasih Bu Kartika. Saya menambahkan di sini latar belakang menurut Mubianto dan Mahendra pada tahun 2017, metode Unified of Theory, Acceptance and Use of Technology dalam kurung UTAUD merupakan kombinasi 8 model user acceptance of technology yang telah dikembangkan sebelumnya. UTAUD juga digunakan oleh beberapa pendidik untuk melihat niat dan perilaku pengguna teknologi informasi di beberapa bidang perusahaan. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengukur minat pengguna pada Zoom Meeting menggunakan metode Unified of Theory, Acceptance and Use of Technology. Lanjut. Identifikasi masalah. Di sini kami mengidentifikasi masalah seberapa baik variabel-variabel dalam metode UTAUD dapat menjelaskan minat pengguna pada aplikasi Zoom Meeting. Tujuannya di sini untuk menganalisa pengaruh tiap variabel pada metode UTAUD. Lanjut, Pak Rani. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Kemudian berikutnya ruang lingkup. Pada penelitian kali ini akan dilakukan pada aplikasi Zoom Meeting. Berikutnya, penelitian menggunakan metode UTAUD dengan variabel performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, facilitating condition, dan behavioral intention. Kemudian yang ketiga, dalam proses analisis data, akan digunakan Structural Equation Modeling atau SEM dengan menggunakan aplikasi Smart PLS3. Next. Metode penelitian terdapat 4 tahap, di antara yang pertama adalah tahap pendahuluan, yaitu menentukan objek penelitian dan menentukan judul penelitian. Berikutnya tahap kedua adalah tahap perencanaan, meliputi identifikasi masalah, menentukan tujuan penelitian, serta menentukan ruang lingkup penelitian. Tahap ketiga adalah tahapan pengumpulan data, yaitu
selain studi pustaka, dilakukan perancangan kuesioner serta penyebaran kuesioner kepada responden. Kemudian tahapan keempat yaitu tahap pengolahan data dan analisis, yang meliputi model pengukuran, auto-author model, kemudian uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian model struktural atau inner model, itu untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen, yang akan digunakan nilai R-square. Jika nilai R-square semakin tinggi, maka semakin baik pula model prediksi dari model penelitian. Next. Hipotesis yang akan kami usulkan yaitu terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, ekspektasi kinerja atau performance ekspektasi berpengaruh positif terhadap behavioral intention user. Yang kedua, hipotesis ekspektasi usaha atau effort ekspektasi berpengaruh terhadap behavioral intention user. Hipotesis ketiga adalah faktor sosial atau social influence berpengaruh positif terhadap behavioral intention user. Serta hipotesis terakhir adalah kondisi-kondisi memfasilitasi atau facilitating condition berpengaruh positif terhadap behavioral intention user. Yang diambil dari sumber Medianto dan Mahendra tahun 2017. Next, kemudian terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Kartika. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.